Perkenalkan, nama saya Audita Oktaviani dengan nomor Indo mahasiswa 0444683667. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemberkasan arsip. Sebelumnya, apa sih pemberkasan arsip itu? Pemberkasan arsip adalah penyusunan dan penataan arsip secara sistematis dan logis dalam satu himpunan berkas yang memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis, atau masalah yang sama dari suatu unit kerja. Tujuan dari pemberkasan ini antara lain: 1. Efisiensi dalam penggunaan ruang. 2. Penyimpanan arsip menjadi rapi. 3. Mengamankan arsip dari kehilangan atau kerusakan. 4. Menemukan kembali informasi dengan cepat dan tepat. Dan terakhir, yang kelima adalah mempermudah penyusutan arsip. Hal yang perlu diperhatikan ketika pemberkasan adalah fokus terhadap arsip yang telah dikelompokkan berdasarkan subjek besar yang telah diolah sebelumnya. Sehingga pada saat ini, pengelolaan hanya berpusat pada subjek pilihan yang akan dikelola lebih lanjut setelah dilakukan kegiatan pemberkasan arsip. Kegiatan berikutnya yaitu pengelompokan arsip berdasarkan subjek yang lebih terperinci atau menjadi sub-subjek. Pada saat pengelompokan arsip berdasarkan sub-subjek, tentu ditemukan arsip yang saling berhubungan meski subjek kelas besar tersebut tidak sama. Arsip jenis ini dapat dijadikan satu dengan arsip yang memiliki hubungan tersebut. Misalnya, tugas belajar untuk dosen. Tentunya jenis arsip dari sub-subjek tersebut ada bermacam-macam, antara lain surat penugasan, informasi mengenai tugas belajar, pengurusan visa atau paspor, surat perjanjian selama tugas belajar, dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya sub-subjek berbeda-beda, namun arsip jenis ini harus dijadikan satu berkas karena arsip tersebut menginformasikan mengenai satu kegiatan saja, sehingga akan memudahkan dalam penemuan kembali informasi mengenai kegiatan tersebut. Setelah semua arsip terkelompokkan pada subjek dan sub-subjeknya, maka langkah berikutnya adalah memberikan nomor kode klasifikasi arsip yang sesuai dengan kelompok arsip tersebut. Pemberian kode klasifikasi ini disesuaikan dengan pengelolaan pada Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu terletak di sebelah kiri arsip. Pelabelan pada arsip tekstual ini terletak pada map arsip, di mana map arsip ini terdapat sedikit ruang untuk penulisan label di tepi atas. Pelabelan ini dilakukan berdasarkan kode arsip yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga antara arsip dan label map terdapat kesesuaian kode. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam pencarian arsip tanpa melihat isi secara langsung, namun cukup dengan melihat label yang terdapat di dalam arsip. Deskripsi arsip merupakan penjelasan singkat yang dibuat sebagai wakil dokumen atau arsip. Pendeskripsian arsip ini dilakukan dengan membaca secara sesama terhadap isi informasi arsip. Informasi yang harus ada dalam lembar deskripsi arsip antara lain nomor urut, kode klasifikasi, tahun pembuatan, asal arsip, deskripsi singkat isi arsip, dan kode pembuatan arsip. Langkah berikutnya yaitu penataan arsip pada map arsip. Penataan ini berdasarkan pada kode klasifikasi yang telah dikelompokkan pada masing-masing arsip. Biasanya, dalam satu map terdiri dari satu sub-subjek, namun dapat juga sub-subjek saja. Hal ini tergantung pada volume arsip dari subjek detail tersebut. Proses berikutnya yaitu entry data dan scanning.
dua kegiatan yang saling berhubungan, di mana arsip yang sudah memiliki identitas dientrikan pada SIM kearsipan sesuai dengan kode klasifikasi arsip. Kemudian dilakukan proses scanning. Hal ini dilakukan agar jika arsip hilang, kita masih memiliki duplikatnya berupa soft copy. Langkah yang terakhir yaitu dengan meletakkan arsip pada filing kabinet agar memudahkan dalam pencarian kembali informasi yang dibutuhkan. Isi dari filing kabinet ditentukan berdasarkan volume arsip. Jika memungkinkan, satu filing kabinet berisi semua jenis arsip dalam kurun waktu 1 tahun. Atau jika tidak memungkinkan, satu filing kabinet diisi 4 subjek besar yang di dalamnya masih terbagi berdasarkan sub-subjek atau subjeknya. Terima kasih.